Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirah rahimakumullah. Yang mulia Ketua DKM Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri mata'anallahu bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif Masjid As-Salimah, para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus sahibil kitab al-imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jamaah yang berbahagia, kita membahas ini bagian terakhir daripada kitab ulama di abad ke-12, Hujjatul Islam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau punya buku ya yang sering dibaca oleh ulama-ulama di Jakarta. Ada 10 buku. Pertama, Nasaih Diniyah wal Wasaya al Imaniyah.
kitab ini yang kita sedang baca, dan hari ini hari terakhir, hari khatamnya kitab ini. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita ngaji kitab beliau juga. Yang kedua kita baca besok Risalatul Mu'awwanah. Kitab beliau ini ada yang namanya Ad-Da'wah At-Tamah wa Tadhkirah Al-'Ammah. Kemudian Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Sabilul Iddikar bima yamurru bil insan. Kemudian Risalatul Mudzakarah mal ikhwanil muhibbin min ahli khair wad din. Kemudian Risalatu Adabi Sulukil Murid. Kemudian yang ke-8 Kitabul Hikam. Yang ke-9 An-Nafais Al-Uluwiyah fil Masail As-Sufiyah. Yang ke-10 Ittihafus Sa'il bi Jawabil Masail. Ya, ini kitab beliau 10 kitab. Ya, beliau ulama di abad ke-12. Insyaallah besok kita sambung kitab ya beliau Risalatul Mu'awwanah. Ya. Kemarin kita sampai kepada hadis baginda Rasul tentang innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru wan fasaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa hada man nafa bihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salatu wassalam. Baginda Rasul bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba, sesungguhnya cahaya nur, ya, kalau sudah masuk ke dalam hati kita, insyaraha lahu sadru, maka dada kita akan insyaraha, akan lapang, ya, wan fasaha, tentrem, nyaman. Kenapa? Di dalamnya ada nur min anwarillah, nur min anwari Rasulillah. Ya, dalam hadis lain disebutkan kalau kita dapat ada aja nasibun min, ya, anwarihi wa ulumihi wa ahwalihi, ya, kita dapat sedikit aja daripada cahayanya baginda Rasul, ya, ilmunya baginda Rasul, makanya lam yashqa abada, maka kita tidak akan susah hidupnya, belangsak hidupnya, ya. Nah, ini ta'lim-ta'lim seperti ini adalah bagian daripada warisan baginda Rasul, miras, tirkah disebutnya. Suatu saat saya pernah cerita, ya, Sayyidina Abu Hurairah melintasi Masjid Nabawi. Beliau lihat ada Imam Ali sedang mengajarkan kurang lebih 3-4 sahabat, sedang ada ta'lim seperti ini. Kemudian dilihat lagi sudut sebelah sana ada ba'du sahabah yang sedang yaqra'un al-Qur'an, yatadarasun al-Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Di pojok sana lagi ada sebagian sahabat sedang yadhkurunallaha, sedang berzikir kepada Allah. Ya, 4 orang, 5 orang, 4 orang, begitu terbagi-bagi. Lalu beliau melihat ke pasar, di pasar penuh, manusia penuh. Abu Hurairah kemudian teriak, ya ahlas suq, ya ahlas suq, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, katanya. Antum huna, katanya, kamu semuanya di pasar aja. Tahu enggak? Itu di Masjid Nabi sedang ada pembagian warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ahli pasar yang sedang di pasar itu langsung dengar berita ini, kepikiran di kepalanya ada harta warisan baginda Rasul yang belum dibagikan. Mereka semuanya buru-buru berangkat ke Masjid Nabawi. Lamma wasalu ilal masjid, ketika sampai di masjid, beliau lihat hanya ada Imam Ali
sedang pengajian seperti ini. Ada juga sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang berselawat. Kata orang pasar, ya Aba Hurairah, ma qulta, apa yang Anda katakan tadi? Ma ra'aina, katanya, kata Rasulullah muwazza'ah. Aku tidak melihat ada warisan baginda Rasul yang dibagi-bagi. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Madza tanzurun? Apa yang Anda lihat? Yang saya lihat hanya Imam Ali dan beberapa sahabat. Kata Abu Hurairah, itulah yang namanya tirkatar Rasul, warisan baginda Rasul. Ya, ini yang peninggalan Nabi, ini yang abadi, yang kekal. Beliau mengatakan, nahnu ma'asarul anbiya, katanya, la nurithu dirhaman wala dinaran, walakin nurisu ilman wa nuran. Kami para anbiya, beliau menyetir hadis baginda Rasul, tidak mewariskan dinar dan dirham, enggak mewariskan dolar, real, rupiah, ya, tetapi mewariskan apa? Ilman wa nuran, ilmu dan cahaya. Ya, di mana mendapat ilmu? Di antaranya ini, ya, majlis ilmu raudhah min riyadil jannah. Kalau kita dapat sedikit aja, katanya, nasib daripada tirkat Rasul, maka katanya kita tidak akan sengsara selama-lamanya. Gitu ya. Nah, ini cahaya, ini ilmu. Makanya ada doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka nuran, minta cahaya. Di mana? Di mata kita minta. Cahaya di mana? Di wajah kita. Cahaya di mana? Di tangan kita, di lisan kita. Agar apa? Agar semua yang kita lakukan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cahaya ini yang kita butuhkan. Ini adalah nikmat apa? Nikmat ma'nawiyah. Nama lainnya nikmat baqiyah. Nama lainnya nikmat batiniyah. Nama lainnya nikmat ukhrawiyah. Ya, beda dengan ini nikmat zahiriyah, faniyah. Kita minum habis langsung dia. Duniawiyah dia. Ya, rumah kita, istri kita di sama, ya. Tapi yang sedang kita kaji ini apa? Nikmat-nikmat yang bersifat apa? Asrar min sirrun min asrarillah, hikmatun min hikamillah, ya. Itu namanya ilmul batin, ya. Taib, qila fa hal lidzalika min alamah, katanya. Apakah kalau orang sudah mendapatkan cahaya, di dadanya penuh dengan cahaya Allah, ada tanda-tandanya, katanya? Ya, ada. Apa? Al-tajafa andaril ghurur. Ini selalu dia terjaga, dia terjauh dari apa? Dari dunia yang bersifat gurur ini, tipu daya. Ya, hatinya sudah akhirat aja. Wal inabah ila daril khulud. Ya, orang ini hatinya sudah selalu pengen kembalinya ke daril khulud, maksudnya ke negeri akhirat. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Begitu. Tanda yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Hatinya kalau sudah bercahaya, ya, dia sudah istidad, persiapan untuk apa? Kematian. Qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian. Nah, baginda Nabi mengatakan apa? Man aqyasun nas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Apa kata Nabi? Bukannya profesor, doktor, bukan. Tapi aktsaruhum dzikran lil maut. Banyak mereka adalah orang yang sering ingat kematian. Ya. Buat kita pelajaran untuk Covid kemarin, jutaan manusia Allah ambil begitu mudahnya, ya. Dan pada waktunya nanti juga kita akan
didatangi oleh kematian. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil bidayah. Kemudian Imam Al-Ghazali beliau di abad kelima. Kalau ini pengarang kitab ya An-Nasadiniyah Al-Habib Abdul Haddad, katakanlah gurunya para habaib lah. Ya, di abad ke-12. Ya, silsilah tokoh-tokohnya. Ya. Di abad kedua Imam Junaidi Al-Baghdadi. Atasannya lagi ada Imam Hasan Al-Basri. Baru Imam Ali itu. Ya. Kalau di abad kelima turun lagi ke abad ketujuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus sampai Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dan seterusnya. Nah, Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab beliau, kitab Bidayah Al-Hidayah, sedikit tipis tidak, ya. Wa tafakkar fi qasri umrik wa in syi'ta mathalan 100 sanah bil idafati ila maqamika fid daril akhirah wa hiya al-abadul abad. Dan tafakkar, merenungkan, berpikir, ya. Fi qasri umrik, pada apa? Pendeknya umur Anda. Wa in syi'ta mathalan, contohnya jika Anda hidup 100 tahun katanya, ditambah lagi kepada kedudukan Anda nanti di negeri akhirat, dan itu adalah abadul abad, masa yang sangat panjang itu. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqah. Kemudian renungkan, pikirkan, sesungguhnya Anda bagaimana Anda menanggung tuh beratnya, wa dhilla, kehinaannya, fi talabid dunya, dalam mencari dunia. Syahron, sebulan aja katanya, au sanatan, atau 1 tahun aja, rajaan an tastariha biha 20 sanah. Jadi katakanlah, ya kan beliau menghitung-hitung, ternyata umur kita yang dikasih umur 60 tahun misalnya, ibadah kita dalam sehari sekian, ya 5 menit kali 5 segitu, hitung-hitung, ternyata yang manfaat hanya 20 tahun padahal. Yang lainnya makan, minum, tidur, main tuh. Ya. Maka katanya apa? Rajaan antas tariha. Tadi kita mencari di dunia 1 bulan, 1 tahun, itu mengharapkan apa? Bahagia nanti 20 tahun kelak di sana. Fa kaifa la tatahammal dzalika ayyaman qalail? Bagaimana Anda tidak bisa menanggung hal itu dalam beberapa hari saja? Rajaan al-istirahata abadal abad katanya. Untuk dunia aja kita mampu sabar, ya, menanggung, apalagi buat akhirat katanya. Kalau kita bisa ayyaman qalail, beberapa hari kan, artinya kagak banyak tuh, ya. Tapi nanti kita bisa apa? Bisa rehat selama-lamanya. Wala tutawwil amalak, jangan Anda panjang angan-angan. Ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin tuh, penyakit hati ada 4. Nah, ini hampir semua orang kena, sampai orang alim juga kena. Yang pertama ini, tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian istijal, terburu-buru aja, apa-apa terburu. Kedua, hasad, iri dengki. Ya, keempat baru apa? Sombong, takabur. Nah, kalau yang 3 ini kata inzalalta fiha waqa'ta fil ma'siyah. Jika kita jatuh dalam tadi tulul amal, al-ajalah, sifat terburu-buru aja, apa-apaan selalu enggak dipikirkan dulu, ya, ngikutin hawa nafsunya aja. Lalu iri dengki aja, ya. Kalau kita jatuh di 3 ini, waqa'ta fil ma'siyah, kita jatuh dalam maksiat namanya. Tapi kalau kita jatuhnya dalam kesombongan, mengaku merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling segalanya, itu namanya apa? Sombong.
Wa man idda'a annahu khairan min ghairihi, ya. Barang siapa yang mengklaim, menyangka, mengaku bahwa dia lebih baik daripada orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong, ya. Dan sombong itu temannya siapa? Temannya iblis. Waqa'ta fil kufri, maka Anda jatuh dalam kekufuran, ya. Baik. Fayuthqilu 'alaika 'amaluk, maka amal Anda akan menjadi berat. Wa qaddir qarbal al-maut, hadirkan tuh, hitung tuh dekatnya waktu kematian tuh. Dalam kitab lain disebutkan, ya man bidunyahu istaghal, wahai orang yang disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Qaddana minhul ajal, ya. Kematian sudah dekat lagi sama diri kita. Fa innal mauta, sesungguhnya kematian itu apa? Seperti pintu-pintu, dan semua orang akan masuk lewat pintu itu. Wa qul fi nafsika, dan katakanlah kepada dirimu, inni atahammalul masyaqqatal yauma, hari ini katanya saya menanggung beratnya, ya, beban, sulitan. Fa'alayya amutul lailah, ya, barangkali nanti malam saya mati, gitu. Lihat, kita menghadirkan, ya, sebentar lagi kita mati, berarti kita siapkan amal sebanyak-banyak itu. Wa asbirul lailah, dan saya sabar pada malam ini, ya, fa'alayya amutu ghadan, barangkali besok saya mati. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin wa halin makhsusin, sesungguhnya kematian itu tidak menyerang, katanya, pada waktu tertentu dan pada kondisi tertentu. Wasinin maksusoh, dan pada umur yang sudah ditentukan. Misalnya kematian nanti akan datang di umur 60 tahun, kan kagak, kan, ya. Banyak orang di umur 30 wafat, 40 wafat, 20 wafat, ya. Wala budda min hujumihi, pasti itu kematian akan menyerang kita semuanya. Wal isti'dadu lahu aula min al-isti'dadi lid dunya. Nah, persiapan untuk kematian jauh lebih baik daripada persiapan untuk dunia. Wa anta ta'lamu annaka dalan tabqa fiha illa muddatan yasiratan, ya. Dan Anda paham dah, Anda yakin, katanya, Anda katanya menunjukkan, ya, tabqa fiha, artinya keberadaan kita aja di dunia ini apa? Hanya muddatan yasiratan, hanya sebentar saja. Umur umat Nabi Muhammad paling tinggi apa? Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ya, sudah dipanggil oleh Allah tuh, gitu. Wala'allahu lam yabqa min ajlika illa nafsun wahidun aw yawmun wahidun. Ya, barangkali katanya udah tidak ada lagi tersisa, hanya ada satu hari aja, katanya, satu napas saja buat kita. Barangkali sebentar lagi Allah panggil kita semuanya. Fakarrir an hadza ala qalbika kull yawm. Nah, ini ulang-ulang terus, isi itu, bahwa besok kita akan mati, ya, besok kita akan mati. Agar apa? Agar malam ininya kita isi dengan sebaik-baiknya. Ada orang kan karena tulur amal, ya, akhirnya pikiran maksiat aja, ya, pikirannya jelek aja, gitu. Tapi pikir besok kita mati, apa yang kita siapkan? Nah, ya, akhirnya amal soleh yang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Wa kallib nafsaka as-sabra ala ta'atillahi yauman, dan paksakan diri Anda, katanya, apa?
sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar tuh. Ini kita ngaji begini nih, sabar tuh. Enakan main, enakan duduk, kaki melonjor, rebahan tidur. Ya, sabar aja dulu. Ya. Fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sanah. Sesungguhnya seandainya Anda qadarta, Anda takdirkan tuh, Anda akan hidup selama 50 tahun. Wa lazamtaha sabra ala ta'atillah ta'ala, dan selama 50 tahun itu Anda sabar untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Nafarta wasta'sata 'alaika, maka katanya Anda telah lari, ya. Nafarat, ya, nafarat wasta'sat 'alaika, artinya nafsu Anda tuh lari, ya, karena ternyata hidup Anda semuanya penuh dengan ibadah. Fa in amilta dzalika farahta indal maut farhan. Jika Anda melakukan itu, ya, maka ketika datang kematian Anda betul-betul gembira, senang katanya. Wa in sawwafta tasahalta ja'akal mautu fi waqtin. Tapi jika Anda tunda-tunda, ya, malas-malasan dalam ketaatan kepada Allah, tahu datanglah kematian, ya, dan kita kagak sangka-sangka, ya, tahu dijemputlah orang-orang yang kita cintai sebagai pelajaran, ya. Wa tahasyarta tahassuran la akhir lahu. Kemudian Anda nanti dikumpulkan dalam keadaan merugi, menyesal, ya, kagak ada penggantinya dah. Wa inda sabah yahmadul qauma as-surra, wa indal mauti ya'tikal khabar wal yaqin wa li ta'lamunna nabahu ba'da hin. Ketika di pagi hari, ya, kita bersyukur kepada Allah, dan ketika datang kematian, ya, ketika kematian datang kepada Anda, ada sebuah berita keyakinan bahwa sebentar lagi Anda akan jadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, ya. Wallahu alam bissawab. Jamaah, ini akhir kitab, ya. Insyaallah minggu depan kita mulai kitab baru, ya. Ini setelahnya hanya apa? Penutup khatimatul kitab. Kita baca habis itu hanya apa namanya? Apa kita baca juga nih ininya? Ini pengantar apa? Khatimatul kitab, penutup kitabnya aja. Kita baca, ya. Khatimatul kitab fi aqidati ahlussunnah wal jamaah, ya, tentang akidah ini. Alhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Fa innana na'lamu wa naqirru wa na'taqidu. Sesungguhnya kita meyakini, menyadari, wa nu'minu wa nuqinu, kita beriman, kita meyakini, wa nashhadu, dan kita bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, yang tidak ada yang menyekutukannya. Ilahun azimun, Allah yang maha agung. Malakun kabirun, raja yang besar. La rabba siwahu, tiada Tuhan selain dia. Wala ma'budu illa iyyah, dan tidak ada yang disembah kecuali hanya kepadanya. Jadi kita namanya abdun, jamannya ibad, ya. Pekerjaannya ibadah, makanya na'budu. Yang disembah namanya ma'bud, ya. Qadimun azaliyun, ini kitab tauhid ini. Allah yang maha qadim, Allah yang maha azali. Daimun abadiyun, senantiasa.
labtida'a li awwaliyatihi, tidak ada awalnya katanya bagi yang awal, wala intihaa li akhiratihi, tidak ada akhirnya. Jadi Allah huwal awal huwal akhir. Ahadus samad, Allah adalah salah satu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak lahir dan tidak melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang sekupu bagi Allah. La syabiha lahu wala nadhira, tidak ada yang bisa nyaingin Allah, nyerupain Allah. Walaysa kamitslihi syai'un, ya, dan tidak ada sedikit pun yang percis sama kayak Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa annahu ta'ala muqaddasun 'anil zamani wal makan, dan Allah Subhanahu wa taala itu suci dari setiap zaman dan tempat. Wan musyabahatil akwan, dan Allah itu suci dari musyabahah, kerembang-rembangan akwan dunia ini. Wala tuhitu bihi al jihad, ai bihi, dengan ilmu Allah itu semuanya tertuhid, terjangkau, gitu ya. Arti kita kemana aja, ngapain aja Allah tahu, Allah lihat, gitu. Wala ta'tarihi al haditsat, ya, Allah tidak sama dengan hal-hal yang baru-baru. Mustawin ala arsihi ala al-wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu, istiwaan yaliku bi'izzi jalalihi wa alwi majdihi wa kibriyaihi. Allah itu berada di arasy-Nya, ya, yang beliau katakan, dan makna yang beliau inginkan. Jadi kata istiwa itu, ya, bukan berarti Allah di satu titik, bukan. Wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud, dan Allah Ta'ala dekat kepada semua yang ada. Wa huwa aqrabu lil insani min hablil warid, dan Allah sangat dekat kepada manusia daripada dekatnya kepada urat nadi. Wa ala kulli syai'in raqibun wa syahidun, dan Allah atas segala sesuatu selalu raqib, ngawasin, syahid, melihat. Nah, ini yang namanya muraqabah musyahadah, ya. Artinya apa yang kita lakukan Allah tahu, Allah lihat, Allah saksikan. Hayyun qayyumun, Allah itu maha hidup, Allah itu maha berdiri sendiri. Ini yang hadis doa, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah itu enggak pernah lupa, enggak pernah tertidur. Artinya apa yang kita lakukan Allah tahu, Allah melek. Badi'us samawati wal ard, Allah lah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yakul lahu kun fayakun, apabila Allah menginginkan sesuatu perkara, maka Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Allahu khaliqu kulli syai'in, dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah, ya, atas segala sesuatu selalu wakil, melindunginya, mengayominya. Wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Wa bi kulli syai'in alim, dan Allah alimun, yang mengetahui atas segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung segala sesuatu. Artinya daun-daun yang jatuh dari pepohonan itu Allah tahu, ya. Rintikan hujan yang jatuh ke bumi Allah tahu tuh. Apalagi kita lagi maksiat, Allah tahu. Dan hari ini kita lagi ngaji ini Allah tahu. Ini malaikat naik ke atas laporan sama Allah, ya Allah, itu di Masjid As-Salimah lagi ngaji, ya Allah. Ngapain mereka? Ngobrol kagak? Yu'azzimunak, sedang mengagungkan. Yastaghfirunak, sedang mohon ampun kepadamu, ya. Jadi bapak-bapak ini kita sedang dilaporin sama malaikat nih,
Ada juga cerita di situ. Ya Allah, di situ ada yang ikut ngaji tapi terpaksa dia. Sebetulnya dia kagak niat ngaji. Karena nyari temannya, ya ternyata ada di pengajian, dia jadi ikut ngaji. Apa kata Allah? Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ya, apalagi kita tadi yang niat emang mau ngaji, insya Allah Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Ya, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya dan Allah dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ya. Jadi ternyata nih ya, ini kajian tauhid dan di akhir kitab ini ditutup dengan tauhid. Kemudian wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah taala ya mampu atas segala sesuatu. Ini uslubnya semua jar majrur. Ini namanya kalau dari ilmu nahwu namanya tarkib syibhu jumlah. Saya punya buku nahwu, saya kasih nama judulnya An-Nahwu Al-Mubassat. Ya, 7 khatawat li fahmin nahwu. Ilmu nahwu yang praktis, ya. 7 langkah memahami ilmu nahwu. Ini di bab yang khatwah yang ketiga nih. Ya, tentang tarkibul kalam. Wa bi kulli syai'in alim. Sebetulnya Allahu alimun bi kulli syai'. Allahu qadirun ala kulli syai'. Ya. Dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Wa ahsa bi kulli syai'in adada, dan Allah lah menghitung segalanya semuanya. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Ya. Wa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Masya Allah. Dan apa saja katanya, ya, tidak akan pernah terlewati itu dari Allah, meskipun hanya sebesar biji jagung yang ada di dunia, di langit. Allah tahu apa yang keluar dari bumi. Allah tahu apa yang keluar dari bumi. Allah tahu apa yang turun dari langit, ya, dan Allah tahu apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini ada dalam surat Al-Hadid, setelah surat Al-Waqiah itu bawahnya surat Al-Hadid. Ada ayat wa huwa ma'akum aynama kanu. Artinya Allah bersama Anda di mana saja Anda berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Asalnya wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang Anda lakukan. Wa ya'lamu as-sirra wal akhfa, dan Allah mengetahui yang sir, ya, yang sir dan yang akhfa. Allah tahu semua tuh, yang tersembunyi, yang samar-samar, bahkan katakan a'lamu ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita semuanya. Allah tahu. Ya. Kha'inatul ayun, Allah tahu mata-mata yang khianat. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui yang ada di bumi dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah yang sesuatu yang jatuh, ya, dari dedaunan kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini sama seperti semut hitam jatuh di atas batu yang hitam di malam yang sangat gulita. Allah tahu. Ya. Makanya perbuatan kita semua Allah tahu. Gitu ya. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat, dan Allah Ta'ala menginginkan untuk alam ini
mudabbirun lil haditsat, Allah mengatur untuk hal-hal yang baru ini. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw nafin aw dharrin illa biqada'ihi wa masyiatihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala artinya la yakunu kainun, tidak Allah menjadi pencipta dari kebaikan, keburukan yang bermanfaat atau yang dar, kecuali semuanya karena qada'ihi wa masyiatihi, ya, karena ketentuan Allah dan masyiatnya Allah. Nah, kita juga sama diajarkan. Kalau kita punya planning, punya apa-apa, selalu bilang bitafwidihi wa masyiatihi. Apa? Saya serahkan semuanya kepada Allah. Ya, dan saya bilang apa? Insya Allah. Yaitu adab orang, ya, kepada Allah. Jangan bilang-bilang pasti dah, pasti, jangan. Tapi selalu apa? Bimasyiatihi wa tafwidihi. Fama syaa kana, tuh, wa ma lam yasha lam yakun. Walau istama'al khalqu kulluhum ala ay yuharriku fil wujudi dzurrah, seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk menggerakkan di alam ini, di dunia ini ada dzurrah, ada sebiji jagung. Ya, kita semua rame-rame pengen mindahin bicara jagung. Au yaskunuha duna iradatihi, atau pengen mendiamkannya tanpa ada iradahnya Allah, la ajazu anhu. Ini lamnya lam taukid, pasti mereka semuanya kagak akan mampu. Artinya harus disadari semuanya tidak lepas dari ilmunya Allah, iradahnya Allah, af'alnya Allah. Walaupun sedunia ini, ya, pengen menjatuhkan diri kita, kalau kata Allah bangun, bangun, ya. Tapi sedunia ini pengen menjatuhkan, apa? Pengen sebaliknya, pengen mengangkat kita. Kalau kata Allah, deprok. Ya. Jadi semuanya enggak lepas dari iradahnya Allah, ya, kainnya Allah. Gitu ya. Wa annahu ta'ala sami'un basir. Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyin. Allah itu mutakallim, bicara. Ya, ini Al-Qur'an, makanya dia qadim, azali. Ya. Bukannya baru, bukan. Dulu di masa zaman siapa? Ya. Ulama 4 itu ada perbedaan pendapat. Wala yusbihu kalamal khalqi. Al-Qur'an itu tidak sama dengan, ya, ceritanya kita, tulisannya manusia. Walaupun dia hebat, jago balago, jago sastra, tetap dia, ya, kagak bisa menyerupai Al-Qur'an. Kan banyak itu kalau kita belajar balago, contoh-contoh, ya, ditantang ada penyair-penyair yang begitu hebat-hebatnya, jago sastra, tapi dia nggak bisa untuk, ya, merangkai ungkapan-ungkapan seindah, setinggi nilai sastra dalam Al-Qur'an. Wa annal Qur'anal 'azima kalamuhul qadim. Sesungguhnya Al-Qur'an, ya, yang azim, yang besar, yang agung adalah kalamuhul qadim, kalamnya yang qadim. Wa kitabuhul munzal, dan kitab yang diturunkan kepada siapa? Ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam. Ya, ini pas banget bulannya bulan Nabi, ya. Wa annahu subhanahu al-khaliqu likulli syai'in, dan sesungguhnya Allah adalah pencipta bagi segala sesuatu, war-raziqu lahu, ya, wal mudabbiru wal mutasarrifu fihi kaifa yasha. Allah yang razik, yang memberikan apa? Rezeki. Mudabbir, yang mengatur, memanage semuanya. Mutasarrif, ya, yang merubah semuanya. Kaifa yasha, ya, semaunya Allah. Laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un. Dalam kerajaannya Allah kagak ada yang bisa nyaingin Allah. Ya. Yu'ti may yasha, Allah memberi kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa yamna'u may yasha, dan Allah juga mencegah pada orang-orang yang dikehendakinya.
wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni orang-orang yang dikehendakinya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dengan berkah ta'lim malam ini. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dan la yus'alu, tidak dipertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah, tapi mereka lah, kita lah semuanya yang nanti akan ditanya oleh Allah. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi, Allah maha bijak dalam segala perbuatannya. Adilun fi qadaihi, Allah maha adil dalam semua ketentuannya. La yatasawwaru minhu zulmun wala jawrun, kagak tergambar bahwa Allah itu zalim, ya, jahat, enggak. Wala yajibu alaihi li ahadin haqqun, ya, wala la yajibu alaihi, tidak wajib atas Allah bagi seseorang haknya. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati ainin lam yakun bidzalika jaizan alaihim. Masyaallah. Seandainya, ya, Allah menghancurkan semua makhluk-makhluknya hanya dalam sekejap mata aja, lam yakun dzalika jaiz alaihim, dan itu tidak akan mampu atas kita semuanya, ya. Wala zaliman lahum, dan itu juga lam yakun bidzalika jaizan, artinya hal itu bisa aja terjadi, ya. Wala zaliman lahum, dan tidak ada kezaliman bagi mereka. Fa innahum milkuhu wa abiduhu, sesungguhnya kita ini makhluk, ya, adalah apa? Berada dalam kekuasaannya dan hamba-hambanya. Walahu ayyaf'ala fi mulkihi may yasha wa ma rabbuka bizallamil abid. Allah bisa melakukan apa saja dalam kekuasaannya, dan Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Yuthibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman, Allah bahkan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah sebagai bentuk karunia dan kemuliaan. Wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi hikmatan wa 'adalan, dan Allah juga akan menyiksa umat-umatnya 'alal ma'asi, yang melakukan maksiat dan dosa, sebagai hikmah dan keadilan Allah. Wa anna ta'atahu wajibatun 'ala ibadihi, sesungguhnya ketaatan kepada Allah wajib atas kita hamba-hambanya, bi ijabihi ala al-sinati anbiya'ihi alaihim salatu wassalam, ya, merespon Allah atas apa? Lisan-lisan para nabi-nabi Allah alaihi wasallam. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allah, dan kita beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalahu Allah, dan kita beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus. Wa bi malaikatillah, dan kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wabil qadri khairihi wa syarrihi, dan kita juga beriman, ya, kepada apa? Takdir baik dan buruknya Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya. Ini udah mau habis penutupan begini, ya. Arsalahu ilal jinni wal insan, Allah utus Rasulullah kepada seluruh jin dan manusia. Wal arabi wal ajami, orang Arab dan orang ajam, ke kita juga orang ajam. Bil huda, dengan hidayah, dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyazhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan dia, ya, atas agamanya semuanya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang, ya, musyrik pada kagak suka, pada benci. Wa annahu ballaghar risalah, sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan risalahnya. Sampai terakhir apa ayatnya? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Wa addal amanah, baginda Rasul juga sudah addal amanah, sudah menyampaikan amanah-amanah Allah. Tidak ada satu ayat pun yang beliau sembunyikan, tidak ada, ya. Walaupun dalam cerita yang sangat kagak enak didengar tuh, tentang hadisul ifki, bahwa istri Rasulullah
apa namanya, di zaman sekarang apa namanya, difitnah, ya, istrinya berselingkuh. Itu berat banget itu. Tapi tetap itu disiarkan, disampaikan oleh umat. Nasahal ummata, baginda Rasul telah menasihati umat. Wa kasyafal ghamma, telah mengungkap semua kesulitan. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, Nabi Muhammad ikut jihad, ya, dengan sebenar-benarnya jihad. Wa annahu shadiqun aminun, baginda Rasul adalah orang yang shadiq, jujur, orang yang terpercaya. Muayyadun bil barahin shadiqah wal mu'jizatil khariqah, dikuatkan lagi dengan bukti-bukti yang benar, mukjizat yang khariqul adah, ya. Wa anna Allah farada 'alal ibadi tasdiqahu wa ta'atahu wa ittiba'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya untuk membenarkan ajaran Nabi, taat kepada Nabi, mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayat lain apa? Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu. Nah, Allah tidak akan menerima imannya seorang hamba, wa in amana bihi subhanahu, meskipun dia hanya iman doang sama Allah, enggak cukup. Harus amana billahi wa asal nempel tuh. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, nempel. Wa bi jami' ma jaa bihi, kita juga harus beriman dengan semua apa yang dibawa oleh baginda Rasul. Wa akhbaru anhu min umuri dunya wal akhirah wal barzakh, dan semua berita-berita yang disampaikan Nabi dalam hadis-hadisnya beliau, ya, baik tentang dunia, akhirat, alam kubur, kita harus percaya. Kan kalau itu ada kan cerita, ya, ketika kita ngantar jenazah, ya, kemudian kita tinggalkan jenazah baru beberapa langkah, datang malaikat, ya, yang langsung nanya ahli kubur. Itu harus percaya itu, ya. Itu datang dari Nabi tentang ahwal barzakhiyah, alam barzakh. Lihat lagi, ya, ini cara penutup nih. Wa min dzalika, dan di antara yang demikian itu, anna yu'minu ayyumina bi su'ali munkar wa nakiril mauta. Tuh, kita katanya sebagai umat Islam, orang mukmin harus percaya nanti akan ada pertanyaan daripada malaikat munkar dan malaikat nakir, ya. Ini tauhid wa dini wan nubuwah, tentang tauhid, agama, kenabian. Wa yu'mina bi na'imil qabri li ahli ta'ah, kita juga harus percaya bahwa ada kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur bagi orang-orang yang taat kepada Allah, ya. Sebaliknya, wa bi'adzabihi li ahli maksiyah, kita juga harus beriman kepada Allah, kepada tentang berita kuburan, akan ada azab di dalam kuburan bagi orang-orang yang ahli maksiat. Maka namanya, kata baginda Nabi apa? Ma ra'aitu manzaran illa fahuwa afzahu minhu. Ini kita beliau nih yang ala sabil iddikar ini bagus banget nih, tentang kematian. Hidup ini dibagi 5 alam. Pertama alam rahim, kedua alam dunia, ketiga alam barzakh, alam kubur, keempat alam apa? Alamul jaza, alam perhitungan, dibangkitkan semuanya. Terakhir baru alamul khalidin, dia tetap kita ahli surga, ahli neraka, ya. Yang mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan membaca kitab itu tuh, ya. Habis baca risalah muawana bisa sabil iddikar, ya. Jadi kita nanti dapat bimbingan beliau langsung pelan-pelan. Kita jadi murid beliau langsung. Bi qiraati kitabi, dengan cara membaca kitab-kitab beliau. Taib. Wa ay yu'mina bil ba'tsi ba'dal maut, kita harus juga beriman dengan adanya apa? Dibangkitkan setelah kematian. Wa bi hasil ajsadi wal arwah, dikumpulkan semua jasad-jasad arwah-arwah kepada Allah.
wabil wuqufi baina yadillah. Ini harus percaya. Nanti kita akan berhadapan dengan Allah begini, wajhan biwajhin langsung. Ya. Nah, disitulah ada yang namanya syafaatul kubra, syafaatnya Nabi Muhammad. Wabil hisab, akan ada hisab. Ya. Kalau harta banyak pertanyaan tuh, dari mana dan dihabiskan kemana. Wa annal ibada yatafawatuna fihi ila musamaha munaqash wa ila man yadkhul jannata bighairi hisab. Nanti katanya di sana hamba-hamba Allah itu berbeda-beda, ada tingkatannya dah. Ya, ada yang dimaafin, ada yang dicecer terus, ada yang dimasukin ke surga ya tanpa hisab, begitu. Wa ayyumina bil mizan alladhi tuzanu fihi alhasanat wasayyi'at. Kita juga harus beriman nanti ada sebuah timbangan yang di situlah ditimbang antara kebaikan dan kejelekan. Makanya syafaat kubra itu ada 3. Pertama apa? Indal mizan, ketika nanti ditimbang amal soleh kita. Kalau kita banyak salawat sama Nabi, banyak menjalankan sunnah Nabi, itu dah syafaat. Yang kedua indas sirat, ketika kita nyebrangin siratul mustaqim. Banyak orang yang terpleset, yang jatuh. Di situ ada syafaat baginda Rasul. Yang ketiga inda tatayyurus suhuf, ketika malaikat pencatat amal-amal kita tuh dilempar, layang-layang dia kayak layangan. Kalau kita tangkap tangan kanan, nah ini ahli khair, ahli surga. Tangan kiri ahli neraka. Nah di situ ada 3 syafaatul uzma, di mana setiap makhluk, setiap umat datang ke nabinya masing-masing. Ya, kata Nabi siapa? Kata Nabi Adam, kata Nabi Nuh, kata Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim, semua bilang oh no. Pemilik syafaat hanya dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ha ana, iya saya doang. Ya, makanya jamaah banyak baca salawat, banyak. Ya, lagi ya. Wa bisirati wa huwa jasrun mamdudun ala matni jahannam. Tuh. Kita juga harus meyakini nanti ada yang namanya sirat, jalan, ya. Apa jembatan yang mamdud, yang panjang. Ala matni jahannam. Di tengah neraka jahanam nyebrang. Wa bi haudin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus beriman nanti ada telaga Nabi Muhammad, ya. Alladzi yasrabu fihi minhul mu'minun, yang dari telaga itulah orang-orang mukmin pada minum qabla dukhul jannah. Jadi kita nanti sebelum masuk surga ada telaga Nabi itu, minum dulu. Kita suka ini istilah ini kita niatin buat mandi taubat. Bapak-bapak praktekkan mandi itu ya di atas jam 2 mandi taubat, niatnya nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bima'il mutlaqi lillahi ta'ala. Yang kedua, nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bima'i zamzamin, dengan air zamzam lillahi ta'ala. Niat lagi, nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bima'il kautsar, ya, dengan telaga kautsar. Nah, yang keempat terakhir nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bi ma'rifatillahi wa nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billahi taala. Ya. Mandi begitu nanti ada energi baru di tubuhnya. Baik. Wa yu'minu bi syafa'atil anbiya. Harus percaya kita ada nanti syafaatnya para nabi. Tsumma siddiqin, sahabatnya orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, sahabatnya para syuhada. Wal ulama, syafaatnya para ulama. Wassalihin, syafaatnya orang-orang saleh. Wal mu'minin, dan syafaatnya orang mukmin. Ada cerita tuh yang sangat ini. Ibnu Mubarak bilang gitu. Kalau nanti ya tidak kalian dapatkan, beliau bicara sama murid-muridnya, saya di sorga, tolong cari saya, ya, karena ada yang namanya syafaatul mukmin.
Katanya apa? Carilah teman sebanyak-banyaknya. Barangkali nanti dia jadi sahabat kita. Gitu ya, dari kiamat. Wa anna syafa'atul uzma. Nah, sementara yang namanya syafa'atul uzma, syafaat yang paling gede besar adalah makhsusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khusus hanya punya Nabi. Wa yu'mina bi ikhraji man dakhala an-nar. Dan kita juga harus beriman dengan dikeluarkannya ya orang yang masuk neraka min ahli tauhid, orang yang ahli tauhid, hatta yukhallida fiha min man fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Artinya kalau di dalamnya ada sedikit aja ada iman, insyaallah nanti semuanya Allah angkat ke surga. Wa anna ahlal kufri wasyirki, sementara juga harus diyakinin bahwa seluruh orang kafir, orang syirik, mukhalladuna fin nari abadal abidin, mereka semuanya kekal di dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffifu anhumul adzaba, tidak diringankan azab bagi mereka, artinya siksa terus saja ya. Wala hum yanzurun. Wa annal mu'minina mukhalladuna fil jannati abadan sarmada. Nah, ini istilahnya namanya sinonim. Dan harus diyakini bahwa orang mukmin nanti selama-lamanya kekal berada di dalam surga, begitu. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrijin. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannah. Nah, ini nikmat yang paling besar nih. Dipercaya, diyakini bahwa nanti orang mukmin akan melihat Allah di surga langsung bi absarihim, dengan pandangan mata mereka, ala ma yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah, wa qudsi kamalihi, dan kesucian, kebersihan, kesempurnaan Allah ya. Nanti juga aman Nabi juga gitu tuh, beda-beda nanti. Orang sudah di surga semua tapi beda, ada yang hanya lihat Nabi dong, ada yang bisa bolak-balik dan Nabi, ada yang ngobrol tuh ya, tergantung amalnya dah. Ini lagi ya, ini habis dah. Mana tadi? Wa ayyataqida fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyatahum, dan kita harus meyakini keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah dan tarbiyah mereka. Wa annahum udulun akhyarun umana, mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang pilihan, orang-orang yang terpercaya. Makanya jamaah kagak cukup ya di tengah masyarakat kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelihatannya benar tuh slogannya, tapi yakinnya apa? Kagak mau dengar aqwal sahabat, bahaya. Kagak mau dengar a'immatul mustahidin, bahaya. Ya langsung aja ke Al-Quran, lah berat. Memang udah nguasain 16 syurut? Belum. Yang pertama menguasai tentang lughah wa ma yata'allaqu fiha. Ya, nahunya, sorobnya, balagonya, diranya, banyak. Itu aja kita belum mampu, apalagi ilmu yang lain-lainnya. Ya. Ini bagus sebutin di sini, ya. La yajuzu sabbuhum walal qadha fi ahadin minhum. Kagak boleh ya mencaci maki para sahabat-sahabat Rasul. Apa yang sudah kita lakukan sepinter-pinternya kita, udah doktor, profesor, kagak ada apa-apanya dengan ahli Badar, ahli Uhud, para sahabat yang ikut berjuang di masa Nabi, nggak ada apa-apanya. Ya, ini bagus juga nih, karena ini kan nanti orang terpapar Syiah kan, di sana katanya nama-nama sahabat dijadikan sebagai kesetan rumah. Jadi biasanya kita masuk welcome tuh, welcome-nya nama-nama sahabat. Ingat ya, la yajuzu sabbuhum walal qadhu fi ahad minhum. Tidak boleh mencaci maki, menghina salah seorang dari antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal khalifata al-haq ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya khalifah yang benar ya setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, thumma Umar al-Faruq. Kenapa dikasih gelar al-Faruq?
dia bisa membedakan mana yang hak yang batil setelah dakhalal Islam. Tsumma Utsman asy-syahid. Kemudian Utsman yang digelari asy-syahid bila lagi baca Al-Qur'an di penggal kepalanya. Tsumma Aliyun, katanya al-murtada. Kemudian Imam Ali yang penuh dengan keridhaan Allah, ya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka semuanya, 4 sahabat. Wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Tsauri? Ma ra'aitu ashaban ka ashabi Muhammadin Muhammada. Aku belum pernah melihat seorang sahabat yang begitu loyalnya kepada Nabi Muhammad seperti sahabatnya Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idealnya luar biasa, taatnya luar biasa. Nabi mau jalan siap-siap sendalnya. Nabi lagi kekurangan sesuatu segera diinin. Sahabat ada di rumah bolak-balik aja, kata bininya, "Bang, kenapa bang? Bolak-balik aja. Saya khawatir Nabi di rumahnya perlu sesuatu kagak ada nolongin." Kayak begitu. Saya khawatir Nabi lagi jalan ada kena duri, seperti itu. Ini kita memahami apa? Syukur, man yashkurin nas yashkurillah. Apalagi hamba Rasulullah. Ada hadis man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada Anda. Nabi udah ngasih kita semuanya. Ilmu yang zahir dan yang batin. Maka apa? Cukupilah kebutuhannya. Fa illam tastati'u, kalau kagak mampu, fad'u lahu. Kita sama guru-guru kita, hormat, ta'zim. Kalau guru kita perlu sesuatu, kalau bisa bantu gitu. Kalau kagak bisa, doain. Itulah akhlak daripada umat baginda Rasulullah. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan para pengikut para sahabat-sahabat Rasulullah sampai hari kiamat. Wa anna ma'hum bi rahmatika, dan kita semuanya bersama mereka insyaallah bi rahmatika. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga kita semuanya nanti berada dalam golongan para pengikut sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak sangka jadi baca ini habis. Jadi saya enggak mau baca ini. Jemaah, kita baca Al-Fatihah untuk saudara kita yang berada di Palestina. Ini yang bisa kita lakukan hanya di sini. Doa dah. Katanya man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak punya perhatian dengan kondisi orang muslim, maka dia bukan di antaranya. Maksudnya apa? Kita mungkin enggak bisa ngasih uang. Doa. Setiap sholat ini bagaimana luar biasa sekarang nih, ratusan manusia nih, pada mujahid berjuang, berjihad. Di setiap doa selipkan agar Allah kasih futuh wal munuh, kemenangan. Sebagaimana Allah menurunkan bantuan dalam perang Badar yang begitu hebatnya. Allah turunkan malaikat 1000 malaikat, diturunkan lagi malaikat 3000 malaikat, diturunkan lagi 5000 malaikat dalam perang Badar. Maka dalam Al-Quran kita jumlahnya sedikit, tapi Allah kasih kita kemenangan. Mudah-mudahan Allah kasih kemenangan kepada mujahidin kita yang berada di Palestina, dan kepada orang-orang yang ikut memikirkan, membantu, punya perhatian kepada perjuangan Palestina. Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Ala hadhihi wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah lagi, saya minta Al-Fatihah untuk kita semuanya yang kurang sehat agar diangkat penyakitnya. Tadi sebetulnya saya mengaji pengen sedikit aja, karena saya udah 3 hari ini pas pulang dari umroh langsung ke Gorontalo. Ini 3 harian saya
kurang fit itu. Apa mungkin letih, capek. Tapi pas tadi baca akidah jadi semangat. Ya, semoga Allah angkat penyakit kita semuanya. Allah sehatkan, panjang umur untuk taat kepada Allah dan dekat kepada Allah. Ala hadini wa niyatin salihah annallaha yaghfirudz dzunub yasturul uyub yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها واكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم اصرح بالصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا واقض بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وخطايانا وتقبل بها توبتنا وجملنا بها أخلاقنا وصح بها أفكارنا وجملنا بها أخلاقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية. اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاءة الرسول وسورة روحانية مجملة بسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشير والنذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Barang-barang baca raditu billahi rabban 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ikutin bareng-bareng. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, selesai sudah mendengarkan sama bunda kita. Mohon maaf para jamaah, dulu sebentar kita biasakan, kita dawamkan untuk membacakan surat Al-Fatihah, kita hampirkan kepada bunda kita agar apa yang kita pelajari dimudahkan untuk kita mengulangi, dan juga agar bunda senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesabaran, ketabahan untuk senantiasa mau membimbing kita. Apalagi tentunya beliau sangat amat sempit waktunya untuk duduk di taklim, tapi apapun duduknya kita sudah merasakan bahwa beliau upayakan untuk hadir walaupun dalam kondisi yang tentunya kurang sehat, tapi cinta beliau tentunya nanti kita dawamkan untuk membacakan surat Al-Fatihah agar beliau mengkarunia bunda kami Dr. Haji Syahud Nabur serta keluarganya, serta para sahabatnya, serta keluarganya, serta para jamaahnya, dan juga murid-muridnya, santri-santrinya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk mengikuti segala pelajaran-pelajaran Arab dan tausiah agar kehidupan kita dunia wal akhirat beliau senantiasa mau menuntut kita jalan yang Allah ridha. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.